Setelan profesional yang sedikit lebih cerah membuat sosok Qinran terlihat montok dan bergelombang. Sepasang mata yang menawan bersembunyi di bawah kacamata berbingkai hitam kuno, tetapi tidak mengurangi gaya, justru malah menambahkan sedikit temperamen. Sebagai kepala sekolah dari sekolah menengah utama di kota, Qinran memang terlalu muda, tetapi pendidikannya tinggi. Bahkan di industri pendidikan di Cina, dia cukup terkenal, dan teori pendidikan yang dia kemukakan sering digunakan oleh media massa yang terkenal. Pada saat ini, Qinran meskipun terlihat tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya sangat campur aduk. Dia tidak bisa membayangkan bahwa sepupu temannya ternyata pria di depannya. Memikirkan bertemu dengan pria ini di sekolah setiap hari, pikiran Qinran yang indah menjadi terbakar. Dan dia ingin rasanya mengirimkan pria ini langsung ke Mars. Yunyun memintaku untuk mengeluarkan pria bodoh ini dari sekolah sesegera mungkin. Waktu itu aku merasa malu, tapi sekarang tidak apa-apa. Kedepan aku akan menyelesaikan kebencian yang lama dan baru sekaligus. Melihat kepergian Qinran, Cuyi menghela nafas lega, dan wanita ini tidak bisa diprovokasi. Jangan sampai wanita ini memanggil sepupunya dan Cuyi pasti dimarahi oleh Cu Yunyun. Bagaimanapun, sepupu Cu Yunyun sangat baik terhadap keluarganya. Setelah kembali ke kehidupan ini, Cuyi harus membalas kebaikan ini. Berbicara tentang kepala sekolah Qin, aku ingat dia menjadi satu-satunya putri ketua grup Jiujiang Huaseng. Cuyi samar-samar ingat bahwa perusahaannya tampaknya telah mengalami semacam perubahan, dan Qinran segera meninggalkan sekolah. Jika aku bisa, aku bantu saja. Tuan Cu, silahkan duduk di sini. Tan Yu menyapanya. Sosoknya hot, tetapi dia memiliki wajah seperti bayi. Hanya 2 tahun lebih tua dari Cuyi. Sangat antusias. Guru Tan, aku sudah lama tidak melihatmu. Cuyi sangat sopan. Berbicara tentang kehidupan sebelumnya, Tan Yu dan dirinya sendiri juga memiliki masa-masa ambigu. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama dan mereka tidak bisa bersama. Tuan Cu, ini adalah makan malam formal. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Penjaga keamanan di pintu hotel bisa membiarkanmu masuk? Yoru duduk di sebelah Tan Yu dan menatap Cuyi dengan tatapan jijik. Sebagian besar orang yang datang ke pesta mengenakan jas atau gaun, tetapi Cuyi, celana jeans putih lengan pendek berwarna kekuningan, tampak sangat lusuh. Xiao Tan, kamu muda dan cantik, dan kamu mempunyai bisnis di rumah. Puluhan juta aset ada di tanganmu. Rata-rata orang tidak cukup baik untukmu. Apakah kamu membiarkan beberapa kodok mendekat? Yoru secara sengaja melirik Cuyi dengan arti yang sudah jelas. Saudari Yo, jangan berbicara sembarangan. Tan Yu memelototi Yoru. Tenanglah, aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Cuyi berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin dalam kehidupan terakhir dia tidak akan yakin oleh ucapan ini. Tetapi sekarang di dalam hatinya, kecuali orang itu, tidak ada wanita lainnya. Apalagi dengan kekuatannya, orang-orang ini tidak dianggap sama sekali. Gadis mana yang tertipu olehmu?
Yoru bergumam. Baiklah, Sister Yo, jangan katakan itu. Tan Yu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit kesepian di hatinya. Cuyi duduk diam. Ada 9 orang dalam kelompok. Kecuali Tan Yu memiliki hubungan yang baik dengan dirinya, guru-guru lainnya tidak terlalu akrab. Kekuatanku saat ini menurut tingkatan dunia sekuler harusnya adalah prajurit tingkat tinggi. Cuyi baru saja menggunakan metode pikiran Tai Chi di sepanjang jalan dan langsung naik ke tingkat ini. Kekuatan di dalam tubuh sebagai seorang pejuang berubah menjadi Qi, itu artinya menjadi seorang seniman bela diri. Dengan pengalaman Cuyi, dia hanya perlu menemukan tempat dengan aura yang cukup untuk segera memasuki panggung seni bela diri. Kekuatan adalah hal mendasar. Dalam hidup ini, aku bisa mencapai puncak kultivasi. Tidak butuh waktu lama, seorang pria parubaya dengan rambut klimis dan perut besar datang. Dia adalah Dong Gu Hao, ketua grup kelompok bahasa di sekolah. Mata Dong Gu Hao berkeliaran di sekitar beberapa guru cantik dan tersenyum. Ayo guru, perkenalkan rekan baru, Chen Junyu. Dia dulu mengajar di sekolah menengah. Sekarang dia datang ke sekolah kita dan hotel bintang 4 ini adalah properti milik keluarganya. Benarkah Chen Junyu? Aku pernah mendengarnya. Dia adalah guru senior di bawah usia 30 tahun. Keluarganya kaya dan dia tampan. Xiao Tan, kau lihat? Dia adalah pria sejati, bukan yang lusuh seperti Cuyi. Mata Yoru bersinar. Chen Junyu, Cuyi saling memandang. Musuh terakhir Cuyi di sekolah adalah Chen Junyu. Untuk mengejar Tan Yu, dia terus-menerus mengganggu Cuyi. Cuyi ingat dengan jelas bahwa dia terpaksa mengundurkan diri bukan karena Qinran, tetapi karena Chen Junyu. Sambil tersenyum, Chen Junyu berbicara dengan bangga dan saling menyapa satu persatu. Ketika giliran Cuyi, meskipun wajahnya tidak berubah, dia menemukan bahwa dia diremehkan oleh ejekan di matanya. Halo Qiao Chu, kudengar kamu masih seorang guru magang. Jangan terlalu gugup. Jika kamu datang menemuiku nanti, ini ada kartu namaku. Jika kamu datang ke Kaizeng Hotel, kamu akan mendapatkan 20% diskon. Ada makna tersembunyi di ucapannya. Chen Junyu memanggil orang lain sebagai guru, tetapi memanggil Cuyi sebagai Qiao Chu. Dia menggunakan Hotel Kaizeng untuk meningkatkan reputasinya. Cuyi bahkan tidak berdiri, minum teh dan berkata dengan santai, Tuan Chen, aku dengar bahwa ketua Hotel Kaizeng telah pensiun dan sekarang digantikan oleh seorang supervisor bernama Chen Junfei. Mengapa tidak Anda? Alis Chen Junyu melonjak. Hal ini selalu menjadi kekecewaan di hatinya. Dia dan kakak laki-lakinya adalah saudara tiri, tetapi ayahnya jelas lebih menyukai kakak laki-lakinya. Jika tidak, dia tidak akan menjadi guru. Kilatan kemarahan melintas di hatinya, dan Chen Junyu menatap Cuyi dan merasa lebih menyebalkan.
Xiao Chu tampaknya sangat peduli dengan masyarakat kelas atas kita, tetapi ular adalah ular. Bahkan jika dia berusaha lebih keras, itu hanya reptil, dan dia tidak bisa menjadi naga. Xiao Chu, apa yang kamu katakan? Dong Guo Hao, ketua grup kelompok bahasa, menatap Cui dengan tidak puas. Tuan Chen berdedikasi untuk pendidikan, jadi kamu harus belajar keras dan belajar. Berdiri, kursi ini diberikan kepada Tuan Chen. Kau duduk di sana. Cui duduk di sebelah Tan Yu dan di sebelahnya adalah Yoru. Keduanya adalah wanita cantik. Dong Guo Hao bisa mengamati dan berkomentar. Chen Qiaoyu jelas tertarik pada Tan Yu. Dong Guo Hao, bahkan jika dia berusaha lebih keras, dia hanyalah ketua tim bahasa Cina. Tetapi jika dia bisa menjilat Chen Junyu, hasilnya akan berbeda. Kaizeng Hotel adalah salah satu dari 3 hotel besar di kota Jiujiang dan juga dianggap sebagai orang kelas atas. Jika dukungan Chen Junyu tersedia, dia bahkan mungkin menjadi direktur pengajar di masa depan. Adapun untuk Cui, dia benar-benar mengabaikannya. Kenapa? Cui bertanya dengan sedikit kemarahan melintas di hatinya. Mata Dong Guo Hao melebar. Hanya karena kamu masih seorang guru magang dan karena aku adalah ketua grup kelompok bahasa. Yoru menunjukkan pandangan angkuh di samping. Tan Yu menjadi khawatir. Menyinggung Dong Guo Hao dikhawatirkan sulit bagi Cui untuk lulus magang. Mata semua orang di meja ini pun melihat ke sini, dan bahkan para tamu lainnya melihat dengan pandangan yang berbeda, dan beberapa guru lainnya memiliki sedikit kegembiraan di mata mereka. Bagi anak muda, wajah adalah yang paling penting, bahkan jika itu adalah seorang guru, itu tidak dapat dihindari. Tetapi semua orang kecewa. Cui berdiri dan melangkah beberapa langkah. Aku khawatir kau tidak mampu menggunakan kursi ini. Ketika Chen Junyu melihat bahwa Cui berdiri, dia berpikir bahwa pihak lain tahu situasi dan hanya akan memiliki keuntungan di mulutnya. Kalau begitu, maka aku tidak sungkan. Chen Junyu menyesuaikan kemejanya dan tersenyum pada Tan Yu dan Yoru sebelum dia duduk. Serangkaian gerakan membuat mata Yoru bersinar. Xiao Tan, dia adalah pria sejati, sedangkan Cui tidak hanya miskin tetapi juga kurang semangat. Belum selesai berbicara, hanya mendengar suara keras, Chen Junyu berguling di lantai, dan dia masih memegang segelas anggur merah di tangannya. Semua terciprat ke wajahnya dan kemeja putihnya. Wajahnya sangat malu. Betapa rusaknya hotel ini, bahkan kursinya pun rusak. Pelayan! Seorang pelayan tepat di sebelahnya. Dengan malu, "Tuan muda kedua, ini hotel Anda." Cui mencibir di dalam hatinya, dan pada saat dia berdiri, dia menghancurkan 2 kaki kursi dengan kekuatan batinnya. Cui maju selangkah dan mengagumi. Tuan Chen benar-benar seorang guru. Dan dia marah pada orang-orang dan bahkan memarahi hotelnya sendiri. Saya sangat mengaguminya. Wajah Chen Junyu berubah menjadi hijau saat mendengar ini.